pelayanan kita dan usaha kita. Yang ke-15, penggunaan gaya kepemimpinan yang tidak tepat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang telah lahir ke dunia ini memiliki karakteristik, saya sudah singgung tadi. Maka dengan demikian, adanya perbedaan karakteristik tadi mengharuskan para pendeta, para pemimpin di dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis harus juga memahami gaya kepemimpinan yang banyak. Harus juga bisa memakai gaya kepemimpinan yang lebih dari satu. Kalau saudara hanya memakai gaya kepemimpinan satu, gereja, perusahaan yang Bapak Ibu pimpin akan bubar dengan sendirinya. Dan ini tantangan bagi para pendeta. Mengapa saya mendirikan sekolah tinggi teologi profesional, lembaga pelayanan pemimpin, loh Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengamatan saya yang sudah puluhan tahun. Karena ada banyak teman-teman saya para pendeta kurang diperlengkapi waktu mereka belajar di sekolah teologi tentang model berbagai gaya kepemimpinan dalam dunia pelayanan dan juga di dalam dunia usaha. Minim diajarkan waktu kuliah di perguruan tinggi umum. Minim dijelaskan berbagai gaya kepemimpinan dalam mengembangkan dunia usaha. Maka saya bersyukur memang latar belakang saya itu kan, saya backgroundnya sarjana ekonomi saya. Lalu saya belajar lagi teologi. Saya bersyukur dengan pengalaman itu. Karena minimal saya mendalami 2 disiplin ilmu. Maka untuk itulah, kenapa saya mendirikan pelayanan atau sekolah teologi dengan berbasis leadership, Bapak Ibu. Maka tidak rugi Bapak Ibu bergabung dengan kami. Saya pastikan itu. Ya. Karena apa yang Bapak Ibu tidak dapat di tempat lain, pasti Bapak Ibu bisa dapat di tempat kami. Bicara masalah leadership. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu para pendeta, para pemimpin, manajer, ya, para direktur, diaken, sintua, majelis, ya, apalagi pengurus sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak dan ibu perlu belajar berbagai gaya kepemimpinan. Ya memang banyak Bapak Ibu. Kalau enggak, kita akan tidak efektif dalam pelayanan. Orang yang kita gembalakan, orang yang kita pimpin akan bubar dan lari. Dan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita juga sama Bapak Ibu. Mereka tidak akan komited, tidak loyal untuk bekerja bersama dengan kita. Cenderungnya kita selama ini hanya memakai gaya satu kepemimpinan. Gaya otoriter. Dan itu lebih banyak dominan, mayoritas dipakai oleh hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan. Apa yang terjadi dengan gaya kepemimpinan otoriter? Semuanya. Ya, keputusan itu harus dari atas. Tidak boleh jemaat, majelis, pengertian memberikan saran dan masukan. Kecuali selain daripada Pak Pendeta. Selain daripada ketua sinode. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Banyak konflik muncul kan? Muncul apa? Protes, demo. Maka apa yang terjadi? Pecahlah itu gereja. Pecahlah itu pelayanan. Memang gaya kepemimpinan otoriter itu ada positifnya untuk model memimpin orang-orang baru yang belum terlalu banyak tahu tentang pelayanan. Yang masih nol lah dia punya pengalaman, nol lah dia punya pengetahuan tentang pelayanan. Gaya kepemimpinan top down mantap dipakai di sana. Tapi kalau orang yang kita layani itu rata-rata misalkan mereka sudah melayani, juga apa punya pemahaman dan pengetahuan keterampilan melayani. Jangan pakai gaya kepemimpinan otoriter. Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Pendeta kalian tinggalin. Tapi pakailah juga apa gaya kepemimpinan yang sifatnya apa? Demokrasi, mau mendengarkan, ya delegasi, kasih kepercayaan ke orang. Apalagi mereka sudah punya pengalaman. Di dalam dunia usaha dan bisnis mungkin saya kira ini agak lebih maju. Yang gereja saya lihat agak tertinggal ya. Di dalam dunia usaha dan bisnis memang ya, karena saya kata background saya kan orang manajemen saya. Di dalam dunia manajemen sudah diajarin memang. Iya, banyak gaya kepemimpinan. Bukan hanya otoriter. Ada juga apa? Supporting, delegating, dan directing. Nah, cuman begini, tidak langsung serta-merta semua dunia usaha bisnis pekerjaan, para pemimpinnya, direkturnya, ownernya, manajernya langsung sudah paham itu kan gitu. Nah, sehingga apa? Selalu terjebak lagi memakai pola gaya kepemimpinan otoriter. Apa yang terjadi? Bubarlah itu perusahaan. Saya lihat zaman ini, ya, karena zaman berkembang, kemajuan teknologi informasi makin masif,
pengetahuan orang juga makin berkembang. Saya lihat begini, sebuah usaha dan bisnis akan mudah dan berkembang kalau dia juga mau mendengarkan saran masukan dari konsumennya. Mengapa itu penting? Karena kalau Bapak Ibu membuat, menciptakan, menghasilkan satu produk A, tapi produk A ini tidak ada satu orang pun yang membutuhkannya, yang memerlukannya di muka bumi ini. Pertanyaan saya, Bapak Ibu buat apa? Hasilkan, produksi produk A. Siapa mau makan itu? Siapa mau pakai itu? Siapa mau beli? Rugi Bapak Ibu. Karena biaya operasional untuk membuat produk ini sudah terlalu banyak yang dikeluarkan. Maka biasanya di dalam dunia usaha itu ada yang namanya survei konsumen. Oke, survei konsumen. Jadi sebelum perusahaan ini membuat produk baru, mereka lakukan dulu survei, wawancara, ke lapangan langsung, ke konsumen, ke masyarakat. Kira-kira jenis produk apa yang paling mereka sukai hari-hari ini? Nah, kalau itu yang dilakukan dalam dunia usaha dan bisnis, lalu dengan hasil survei itu, mereka mengolaborasikan, mereka melakukan diversifikasi produk. Sedikit saya bicara masalah ekonomi ya. Ya, mereka pasti akan laku produknya. Maka akan makin larislah penjualannya, maka makin diberkati Tuhan itu usaha dan bisnis. Ini perlu dilakukan oleh para pengusaha. Jadi jangan hanya buat produk A seenaknya tanpa tahu ini dibutuhkan atau tidak. Rugi Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya membuat yayasan atau juga sekolah teologi yang berbasis pada leadership? Karena saya lihat masalah leadership ini dibutuhkan oleh semua orang. Dibutuhkan sepanjang masa. Baik mulai dari anak-anak. Pasti kalau kita tanya kepada anak kita, kamu mau jadi pemimpin gak? Oh mau. Nah bayang itu. Kita tanya kepada pemuda, remaja, orang dewasa, mau jadi leader gak? Oh mau. Maka saya membuat sekolah teologi, yayasan. Tidak hanya mengcopy paste dari sekolah-sekolah teologi yang sudah ada, enggak. Sebelumnya saya sudah melakukan riset kok. Nah, hei para pendeta, ibu-ibu bapak pendeta, ya, dengarkan ini. Di dalam menumbuh kembangkan pelayanan Bapak Ibu, jangan hanya maunya kita. Tapi lihat, apa kebutuhan umat, apa kebutuhan jemaat. Dalam membuat bahan khotbah, pengajaran, lihat apakah khotbah kita, pengajaran kita menjawab kebutuhan persoalan jemaat itu. Jangan hanya sekedar kita berpikir, yang penting aku udah khotbah, yang penting aku udah ngajar, merasa ya jemaat itu ngerti atau tidak, tertolong atau tidak, urusan lo nggak bisa begitu Bapak Ibu pendeta. Layanan kita akan ditinggal oleh orang lain, akan ditinggal oleh jemaat. Ya, itu salah satu contoh. Bagaimana pentingnya gaya kepemimpinan itu dipahami oleh para pendeta. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Para pendeta-pendeta, majelis, diaken, para profesional, pengusaha, ayo Bapak Ibu bergabung dengan kami. Karena pasti saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu berbagai macam gaya kepemimpinan yang bisa Bapak Ibu pakai, gunakan di dalam menumbuh kembangkan pelayanan Bapak Ibu, usaha, pekerjaan, dan bisnis Bapak Ibu semuanya. Karena demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dari memimpin itu di dalam dunia pelayanan juga dalam dunia usaha bisnis harus didasari oleh yang namanya kasih. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Hal yang sama, kasih kita kepada Tuhan harus kita tunjukkan, harus kita realisasikan, harus kita praktekkan waktu kita mengasihi para jemaat, karyawan, staf kita, termasuk konsumen kita loh Bapak Ibu ya. Harus juga kita kasihi mereka dengan memberikan pelayanan yang baik. Harus dasar itu. Maka Tuhan akan memberkati. Saya berdoa supaya Bapak Ibu diberkati dengan semua pemahaman, pengertian, penjelasan, dan pengalaman-pengalaman tadi melalui apa yang sudah saya jelaskan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu saudara. Hai para pendeta-pendeta, Bapak Ibu pendeta, para majelis, para diaken, para penatua, guru-guru sekolah minggu, pemuda dan remaja, Bapak Ibu para pengusaha profesional bekerja di sekuler mungkin tidak apa-apa. Mari belajar bersama dengan kami di Sekolah Tinggi Teologi Profesional, Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia.
Kami siap membekali, kami siap memperlengkapi, kami siap menolong Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini.